Selamat pagi anak-anak. Pasti semua sehat ya, seperti yang Ibu harapkan. Semua semangat ya untuk melaksanakan pembelajaran. Meskipun pembelajaran masih kita laksanakan secara online, tetapi Ibu harap semua semangat ya untuk tetap mengikuti. Ya, pagi hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita, yaitu masuk pada subtema 2 ya, tema 1 ya. Kalian bisa buka fokusnya pada halaman 41. Ya, halaman 41 kalian bisa buka. Di sana kita akan belajar yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Nah, kenapa kok hewan harus berkembang biak? Nah, tujuannya untuk melestarikan jenisnya, anak-anak. Kalau selalu ada terus, maka hewan itu tidak akan punah, selalu ada terus, ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kemajuan zaman dan lain sebagainya, karena campur tangan manusia, maka banyak sekali hewan-hewan sekarang yang sudah hampir punah ya anak-anak. Oleh sebab itu anak-anak harus tetap menjaga kelestarian hewan tersebut. Nah, untuk perkembangbiakan hewan ini dibagi menjadi dua ya anak-anak, yaitu secara kawin yang pertama dan yang kedua secara tidak kawin. Nah, secara kawin itu maka nanti akan terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina atau sel telur ya anak-anak, nanti akan bertemu. Tapi kalau secara tidak kawin, maka hewan tersebut tidak melakukan perkawinan, dan itu bisa terjadi pada hewan-hewan tingkat rendah ya. Nah, jadi dengan hewan itu melakukan perkawinan, maka nanti akan menghasilkan individu yang baru. Ya, Nana, kita buka kembali pada halaman 42. Ya. Perkembangbiakan hewan itu tadi Ibu sebutkan ada dua, yaitu secara tidak kawin atau vegetatif dan secara generatif atau kawin. Nah, secara vegetatif itu dilakukan oleh hewan-hewan yang tingkat rendah ya. Caranya bagaimana Bu untuk menghasilkan individu baru? Ya, banyak sekali cara ya, cara yang dilakukan. Nah, maka dibedakan menjadi tiga ya jenis perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tidak kawin. Yang pertama adalah dengan cara tunas ya. Tunas itu nanti terbentuk di dinding tubuh induk ya, nanti akan menonjol. Ini contohnya pada hidra, anemon laut. Nah, sedangkan yang kedua adalah membelah diri. Membelah diri itu contohnya hewannya misalnya amoeba. Nah, kita bisa lihat nanti contoh-contohnya pada YouTube, banyak sekali anak-anak contoh-contohnya, bisa buka di sana. Dan nanti mungkin Ibu akan kasih contohnya ya lewat link yang akan Ibu sampaikan nanti. Yang ketiga adalah dengan cara fragmentasi. Fragmentasi itu adalah memotong bagian tubuh. Jadi tubuhnya itu dipotong dulu, baru nanti menjadi individu baru. Nah, ini contohnya apa Bu? Contohnya yaitu pada cacing pipih atau cacing planaria ya. Nah, itu adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif atau secara kawin. Ya, perkembangbiakan secara generatif itu yaitu perkembangbiakan secara kawin, yaitu peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina ya. Ada berapa jenis Bu perkembangbiakan secara generatif? Ada 3, yaitu secara vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Vivipar itu yaitu dengan cara melahirkan atau beranak ya. Jadi hewan ini berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Ya, biasanya ini terjadi pada hewan mamalia atau hewan menyusui. Ya anak-anak. Nah, contohnya apa? Seperti kucing, anjing, sapi, lumba-lumba, paus, kambing, dan lain-lainnya. Ya. Nah, nanti embrio yang ada di dalam rahim dari hewan tersebut itu
akan memperoleh makanan dari tubuh induknya itu lewat plasenta. Jadi calon individu baru itu akan tetap terus bertumbuh, berkembang di dalam rahim. Itu secara vivipar. Ciri-cirinya bagaimana, Bu? Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan vivipar itu yaitu memiliki daun telinga. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, biasanya anak itu dibesarkan oleh induknya. Itu adalah hewan vivipar. Nah, jelas ya anak-anak? Sekarang kita lanjutkan ke ovipar. Ovipar itu bertelur, ya, ovipar, yaitu dengan cara bertelur. Nah, jadi perkembangbiakan secara ovipar ini, pengeluaran embrionya itu nanti masih di dalam telur. Jadi nanti tidak langsung menjadi individu baru seperti hewan vivipar ya anak-anak. Nah, cara perkembangbiakan secara ovipar ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama ada pembuahannya ada dua, yaitu pembuahan luar atau eksternal dan pembuahan dalam atau internal. Nah, pembuahan dalam itu biasanya dilakukan di dalam induk betina, ya. Jadi di dalam rahim. Jadi nanti sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya atau sel telur itu nanti akan bertemu di dalam rahim dan nanti di sana akan terjadi pembuahan. Contohnya pada hewan reptil, burung. Tapi kalau pembuahan di luar itu adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk betina. Jadi nanti sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu akan ketemu di luar tubuh induk, ya. Contohnya pada apa? Contohnya pada katak dan ikan mujair. Nah, itu pembuahannya itu terjadi di luar tubuh induknya. Nah, ya. Tapi secara garis besar hewan ovipar ini akan mengeluarkan telur dari tubuhnya. Nah, di dalam telur itu nanti ada embrio dan embrionya itu mendapatkan makanan dari telur, ya, dari telur yang akan menetas dan menghasilkan individu baru. Contohnya apa, Bu? Ya, contohnya tadi seperti katak, ikan mujair, hewan reptil, burung, ikan, dan lain-lain, ya anak-anak. Nah, sekarang ciri-cirinya hewan yang berkembang biak secara ovipar itu apa? Ciri-cirinya yaitu tidak punya daun telinga. Terus biasanya mengerami telurnya sampai menetas, ya. Contohnya unggas. Unggas itu kan mengerami telurnya sampai menetas. Nah, itu adalah perkembangbiakan secara ovipar. Nah, yang ketiga adalah perkembangbiakan secara ovovivipar. Ovovivipar itu adalah berkembangbiakan secara bertelur dan melahirkan, ya. Nah, hewan ini bertelur, tetapi telur itu tidak langsung dikeluarkan. Nah, setelah calon bayi umurnya cukup, baru nanti dikeluarkan. Nah, beberapa saat kemudian telur itu akan menetas. Nah, itu adalah hewan ovovivipar. Nah, ciri-cirinya apa, Bu? Ciri-cirinya biasanya pembuahannya itu terjadi di dalam tubuh, ya, tubuh hewan betina. Nah, setelah terjadi pembuahan, maka terbentuk telur. Kemudian zigotnya itu akan tumbuh menjadi embrio. Nah, zigot itu mendapat cadangan makanan, ya, di dalam telur tentunya. Maka embrionya itu akan tumbuh menjadi janin dan janinnya itu dilahirkan dari induk betina. Contohnya apa, Bu? Hewan yang ovovivipar, ya contohnya ada ikan hiu, ada ikan pari, beberapa jenis buaya, beberapa jenis kadal dan kuda laut, juga ada beberapa jenis ular. Itu berkembang biak secara ovovivipar, ya. Nah, itu adalah perkembangbiakan pada hewan. Jelas ya anak-anak? Nanti kita akan lanjutkan pada pelajarannya.